Saksikan bersama dalam channelnya Dosen Pergerakan dan Kisengkek TV dalam acara Cipokdut Moji Nopokar Udut ngakak penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita yaitu dengan teman seperjuangan saya yaitu Ki Sengkek Harno. Ki Sengkek Suharno. Nah, gue butuh komplit. Ya, malam ini tetap di tempat tongkrongan kita, pastinya ada di Nyong Kopi. Tapi ada yang menarik karena kita acaranya pakai Cipokdut Moji Nopok Karo Udut. Udut disitu kowe. Udutan tak jaluk ya. Jaluk kalem cepate. Tapi Iya. nanti saya tak tuangin dulu Ki. Khusus buat Ki Sengkek saya nuangin. Wih, Mantap. ini yang namanya teh poci Gula batu. Tapi saya kayak gulanya apa batu? Batu. Berarti ini yang menjadi ciri khas Tegal. Tegal. Salah satu bagian dari kebiasaan orang Tegal meminum teh. Minum teh sama gulanya gula batu. Jangan sampai terkena kencing batu seperti saya tadi. Oke, Iya. ini buat sampean dan ini buat saya. Wah, terima kasih luar biasa ini. Dan ini spesial dari Nyong Kopi, bukan hanya menyediakan kopi, tapi menyediakan teh yang gelas dan pocinya terbuat dari tanah liat, gitu ya. Dari tanah kembali ke tanah. Dari tanah kembali tanah, pakainya tanah, Tanah. gitu kan. Monggo. Support, tinggi. Ting. Oke. Orang kalah. Orang. Luar biasa. Mantap. Ngilang nandas mumet. Mudah-mudahan teh ini akan menjadi vaksin sederhana di tengah pandemi dan corona Nah, yang hari ini Kabupaten Tegal dalam waktu keprihatinan ini karena meningkatnya COVID, mudah-mudahan Kabupaten Tegal COVID hilang kabeh. oh, amin. Ya Allah, moga-moga diangkat semua COVID Amin. diangkat semua COVID Amin. Iya, siap. Ya karena ini bagian dari meningkatkan Imunitas. Dengan kita moji itu Ya. panas yang kita hasilkan ini mampu menjaga metabolisme tubuh menjadi lebih top. Oke, siap. Minumannya Minumannya Ki? Bisa Ki? mantap. Dengan mochi, terus kita ndopok ngakak, kita bahagia, akhirnya imunitas kita terjaga. Terhindar dari segala Oke, virus virus yang melanda. Suaranya sih dan seru. Kalau nggak mau seru tuh biasa. Iya. Ketika Iya. kita ngelirik, orang mesti seru. Angger seru ngarah kita. Angger ini melak kan kita. Iya Ki. Ya, Pimen. Hari ini malam ini Cipokdut kali ini kita berdua. Kemarin kita sudah bahas soal undang-undang cipta kerja Omnibus Law, dan yang kedua kita sudah bahas tentang tradisi Cipokdut yang hari ini kita rasakan mulai memudar di tengah kesibukan individualisme masyarakat, kemudian ketegangan yang terjadi di masyarakat. Seenggaknya Cipokdut ini menjadi salah satu penawar dari ketegangan tersebut. Salah satu ketegangannya sing lagi rame Ki. Sing lagi rame Ki viral. Kamu tuh spiral ya. Hari bahasa Inggris Iya. viral. Iya. Hari yang Tegal ngomongnya viral. Sing lagi viral kayak Ki, yang menghiasi media massa baik cetak maupun Facebook maupun media sosial yang lainnya. Ini soal bagaimana
ada kepulangan seorang ulama Ya. gaib yang kemudian menjadi satu perbincangan serius di media sosial, hampir di semua media, baik cetak mainstream maupun Facebook maupun YouTube dan sebagainya, banyak yang komentari. Bahkan kemarin juga ada tayangan secara khusus di ILC menerangkan soal kejadian ini. Apa yang terjadi yaitu di tengah COVID hari ini ada kepulangan yang mulia Habib Rizik Syihab. Ya, karena beliau adalah seorang habib, maka seenggaknya sebetulnya kita memposisikan seorang ulama habib itu seperti apa sih Ki? Menurut kacamata Ki Sengkek sebagai budayawan, nanti kita akan ngobrol soal bagaimana kepulangan Habib Rizik yang menuai kontroversi, soal bagaimana ada protokol kesehatan yang diperbincangkan sedemikian rupa di tengah kepulangan beliau. Kemudian setelah itu beliau melaksanakan akad nikahnya putrinya, ya, menantu, yang kemudian dibarengi dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kemudian ada kejadian menarik. Mungkin secara itu ditinjau secara hukum, kemudian menyalahi dan sebagainya. Terus kemudian setelah itu ada 2 Kapolda yang dicopot, ya, Kapolda DKI dan Kapolda Jawa Barat. Sebetulnya ayo kita ngobrolin soal ini. Jadi kita take and give. Sebetulnya sih apa yang menjadi problem, dan ini dulu deh soal soal bagaimana kita memposisikan seorang ulama atau habib, ya, khususnya kita sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama. Kira-kira karena Ki Sengkek ini adalah ketua bidang lembaga seni budaya Ansor Kabupaten Tegal. Oke, kita bincang soal itu. Bagaimana sih sebetulnya kita memposisikan seorang habib, ulama ulama yang keturunan Rasulullah itu dalam konteks kita sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama. Gimana Ki? Silakan Ki. Kalau melihatnya dari kacamata kita sebagai warga masyarakat biasa, maupun sebagai generasi muda Nahdlatul Ulama, jelas bahwa yang namanya habib itu adalah dzurriyyah Rasul. Yang intinya kita sebagai orang Islam itu Muslim itu pastinya harus menghormati dia, istilahnya bahkan kita harus menjaga kewibawaannya sebagai dzurriyyah Rasul. Nah, itu sebuah keniscayaan. Karena apa? Terlepas dari pengertian habib dan istilahnya sebutan sebagai habib, kasih, terus Habib, Syarif dan sebagainya. Terlepas dari anaknya gitu terlepas dari pengertian bahwa Habib itu adalah melambangkan dia itu seorang ulama yang mempunyai karisma, yang istilahnya mempunyai banyak pengikut dalam dia itu menyelenggarakan dakwahnya. Artinya dia itu orang yang terpandang, public figure, yang penampilannya banyak ditunggu oleh masyarakat. Tapi nggak mesti Habib itu kemudian punya umat tapi biasanya punya umat. Ini kan bicara tentang Habib. Nah, apalagi kok seorang yang namanya Habib Rizik, dengan dia itu menjadi imam besar organisasi yang namanya Front Pembela Islam, secara otomatis dia akan menjadi panutan dan dielulukan oleh anggota. Islam. Jadi seorang Habib Rizik sebetulnya adalah orang yang punya pengaruh di umatnya, di dalam pengikutnya, dalam hal tindakan, ucapan dan sebagainya. Jelas, karena apa? Sebagai seorang pemimpin sebuah organisasi, bahkan menjadi seorang imam besar, itu pasti mengefek apapun yang dia katakan,
apapun yang dia lakukan pasti akan dilihat dan ditiru dan menjadi acuan daripada umatnya. Apalagi kita lihat misalnya waktu kepulangannya itu luar biasa dan antusiasme umatnya dan sebagainya. Lepas dari kontroversi apapun, bahwa Habib Rizik adalah orang yang banyak pengikutnya dan dicintai. Itu kuncinya. Nah, kira-kira sebetulnya kita sebagai Nahdlatul Ulama, generasi muda Nahdlatul Ulama, mungkin ini perspektif probability, ada kemungkinan mungkin juga ada titik yang nggak ketemu soal bagaimana ngomong soal cara dakwah dan sebagainya. Tapi bahwa spirit sebetulnya FPI sebetulnya ada cara amaliyah yang mungkin seperti Maulid Nabi yang sudah diadakan di situ. Itu sebetulnya cara Nahdlatul Ulama mengapresiasi atau mencintai, memanifestasikan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi bahwa ada cara pandang yang berbeda dengan FPI ini tidak lantas sebetulnya, menurut saya tidak lantas kemudian bahasanya tidak menjadikan perpecahan bagi kita semua. Begitu kira-kira gitu. Iya. Jadi itu kan kalau kalian melihat dari yang dilakukan dia selama ini dengan tetap menyelenggarakan yang namanya Maulidur Rasul, dengan mengatakan istilahnya itu kan merupakan sebuah bukti bahwa dia juga mengamalkan sama seperti amalan kita sebetulnya pada umumnya yang menyelenggarakan Maulidur Rasul, Maulid Nabi sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Rasulullah SAW. Iya, artinya bahwa keperbedaan itu lantas sebetulnya jangan dibeda-bedakan. Biarkan yang berbeda tetap berbeda, yang sama jangan dibeda-bedakan. Kira-kira begitu ya, Ki? Artinya kan bahwa yang terjadi itu, yang dilakukan beliau itu juga yang kita lakukan. Gitu. Persoalan beda istilahnya persepsi dan cara berdakwah itu kan sebuah pilihan. Sebuah pilihan yang diambil oleh masing-masing individu sebagai pendakwah. Nyong Raden mengkerucut ya. Kira-kira sebetulnya pernah orang sih apa yang dilakukan Habib Rizik ini jenengan harus sepakat cara singkatnya apa ya, ini kita nggak membeda-bedakan tapi ini bagian dari monggo itu berbeda cara mereka untuk mendakwakan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bicara masalah perbedaan yang mungkin kalau saya mungkin nggak akan bisa membicarakan tentang istilahnya cara dia yang saya tidak sukai. Tapi karena itu sebuah pilihan. Makanya kan karena pilihan itu pilihan dia. Seperti ketika beliau itu bicara tentang Gus Dur, yang istilahnya Gus Dur itu buta mata, buta hati, di depan publik di sebuah televisi swasta, itu kan menjadi sebuah istilahnya tamparan keras buat kita sebagai kaum Nahdliyin. Kita merasa kayak bagaimana? Saya sampai menangis itu loh ketika mendengar itu. Nah, kemudian ada lagi yang kaitannya dengan menjelek-jelekan istilahnya pemerintah. Hal ini kan mungkin perspektif dia itu beda menghadapi pemerintah. Cuma kan tidak perlu dibicarakan di depan media massa. Dalam hal ini baik itu di media sosial maupun di depan kamera televisi yang nyata-nyata jelas itu sangat membuat wibawa dari pemimpin negara ini, dalam hal ini presiden itu menjadi menurun atau tercoreng gitu dengan adanya seperti itu. Ya mungkin kadang-kala memang seorang ulama atau habib menjadi penetralisir, tapi lagi-lagi itu subjektif dari cara pandangnya Habib Rizik soal itu.
lagi-lagi kita di sini juga nggak ngobrolin soal bagaimana perbedaan itu, silakan monggo, itu pilihan, tapi nyuwun sewu bahwa kemudian yang penting tetap NKRI, tetap Nahdlatul Ulama, marwahnya dijaga, kira-kira begitu ya. Kalau bisa, kalau memang ada yang kemudian tidak sepakat dengan ulama kita, juga jangan seperti apa yang sudah dilakukan yang dulu ya kayak gitu ya kayak. Artinya bahwa ya sudahlah keperbedaan ikhtilaful ummah kan rahmah sebetulnya ya, betul. Ikhtilaful imam, suatu perbedaan seorang imam itu sebetulnya rahmah, tapi kemudian jangan menjadi konflik horizontal yang berat bagi kita untuk sebagai generasi muda kira-kira menerima suatu hal yang begitu. Kadang-kadang ikhtilaful umam kita biasanya berbicara tentang madzhabul arba' 4 mazhab. Ya. Silakan mau Imam Hanafi, Hambali, Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i dan sebagainya. Silakan. Artinya apa? Diskusi. Iya, silakan diskusi dan monggo silakan kalau mau mengikuti Imam Hanafi. Kadang-kadang juga kita mengikuti Imam Syafi'i, kadang-kadang kita menggunakan mazhabnya Imam Hanafi dalam konteks yang kemudian darurat gitu. Misalnya kemudian ketika Imam Syafi'i ini bersentuhan dengan bukan muhrimnya itu batal, tapi ketika tidak bisa dilakukan waktu tawaf ya, itu kemudian kita pakai mazhabnya Imam Malik. Karena Imam Malik itu tidak batal bersentuhan laki-laki. Artinya bahwa sebetulnya kita dalam perbedaan itu sangat menjadi rahmat, sangat itu wajar. Iya. Artinya bahwa sebetulnya keberbedaan itu toleransinya di mana sih? Misalnya kemudian itu tadi bahwa NKRI, kalau memang NKRI sebagai sebuah harga yang final, ya nggak usah diperdebatkan lagi, begitu ya Ki? Itu yang menjadi perbedaan besar. Iya. Makanya ketika kalau bicaranya tentang akidah itu pasti kita satu. Sama. Ya. Kalau masalah fikih bolehlah kita berbeda. Iya. Itu kan fikih. Iya. Perlu penerjemahan yang lebih lanjut. Iya. Tapi kalau bicara masalah negara, dasar negara, dan istilahnya keinginan dari beberapa pihak yang ingin mengganti dasar negara, itu yang jelas-jelas nyata tidak bisa kita tolerir. Karena apa? NKRI ini adalah sebuah konsensus bersama yang didirikan dulu-dulunya oleh para pendahulu kita, founding father kita itu, bahwa NKRI ini adalah sebuah harga mati yang harus dipertahankan. Itu yang mungkin berbeda HTI dengan FPI ya Ki. Nah, kalau HTI jelas-jelas kita memang melarangnya untuk hidup di Indonesia karena mereka sudah mengasuh paham khilafah. Tapi kalau FPI mungkin NKRI bersyariah. Penerjemahan NKRI bersyariah itu yang kadang-kadang menjadi sebuah friksi. Menjadi sebuah perdebatan, menjadi sebuah istilahnya yang perbedaan yang mencolok, yang menjadi sebuah istilahnya apa yang namanya? Ciri khas. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Jadi nyong tak orosah. Syariah NKRI. Kenapa? Sing bakal yang akhirnya menjadi ambigu adalah yang seperti itu. Loh, kadang-kadang kita juga memahami mana sih yang nggak syariah sih. Nah, dalam artian yang nilainya yang substansial Bang, sudah kemudian ada Bang syariah. Kemudian kita ijab kabul juga pakai koridor syariah dan sebagainya. Ini yang kemudian di dalam konteks multi etnis, multikultural tidak kemudian memakai satu paham, satu agama. Karena itu akan memecah belah umat. Kira-kira begitu ya. Betul sekali karena dahulu pun para kiai-kiai kita mendirikan NKRI ini pun ketika menetapkan istilahnya Pancasila sebagai dasar negara, tentunya tidak asal menetapkan, tapi melewati sebuah proses panjang yang mungkin kita sendiri tidak tahu tapi mengerti bahwa itu bagian dari syariah itu sendiri, bahwa Pancasila itu adalah istilahnya penerapan langsung dari hukum-hukum ajaran Islam, ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid banget ya, Ki. Itu kan ada tauhidnya, ada keadilannya, ada kemanusiaannya, ada kemanusiaannya,
ada permusawarahannya, yang itu semua ada dalam ajaran Islam itu loh. Artinya apa? Nggak perlu adanya embel-embel syariat juga sebetulnya NKRI sudah final. Meskipun memang di beberapa hukum negara ini tidak penerapannya hukum syariah. Ya karena Indonesia itu bukan negara Islam. Nah, yang kedua gitu loh. Hukum misalnya nih satu contoh hukum potong tangan. Ya, sebetulnya sahabat Umar juga pernah tidak menggunakan hukum potong tangan kok. Waktu dia di hari kekeringannya, karena ketika kemudian hukum potong tangan itu dilakukan banyak para pencuri-pencuri yang kemudian dipotong tangannya karena memang terjadi satu kekeringan yang luar biasa. Iya. Sehingga menurut saya, menurut kisahnya juga nggak perlu ya, nggak perlu, anak kita sudah bersyariat. Atau misalnya kalau memang pengen begitu, ya kuasai MPR-nya, DPR-nya. Bikin partai politik gitu ya, itu juga salah satu cara bagaimana mengedepankan istilahnya proses. Artinya untuk menjadi ke arah sana juga dilakukan dengan cara proses yang baik gitu loh. Dan sebab apa? Untuk merubah sebuah dasar negara diperlukan sebuah produk hukum yang untuk menggantikan produk hukum yang sudah ada. Katanya gitu. Harus melewati juga proses yang namanya pemilu sebagai media yang sah untuk pergantian kepemimpinan maupun merubah. Dan silakan kemudian dibunyikan, disuarakan di situ. Nah, selama Indonesia masih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara Islam, maka Pancasila adalah harga mati mutlak. Tidak bisa dirubah. Ketika ada orang yang utak-utik itu, ya jelas itu bertentangan atau melawan koridor yang sebagai orang yang cinta terhadap NKRI siap. Nah, bicara siap dan tidak siap ya harus siap. Karena apa? Kita ini warga negara yang punya kewajiban untuk membela, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Ini ada biasa sound ya orang masalah hitung-hitung intermezzo ya Singapura dibusit cok so muka mendadak semua itu iya oke wah mandek ya alhamdulillah ya menemani nih mana? Oke, ya mau kan bahas soal kepulangan Habib Rizik ya. Nah ini ada banyak persoalan yang kemudian muncul. Kepulangan Habib Rizik menuai kontroversi. Karena apa? FPI sebagai pengikutnya, sebagai organisasinya Habib Rizik, pengikutnya juga kemudian tak terbendung lah kira-kira begitu sehingga cintaan sehingga bahasanya gue belum melihat nabrak apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah DKI ini kemudian ya akhirnya kita lihat bersama bahwa tidak mematuhi protokol kesehatan. Lah atas nama Maulid Nabi sebetulnya boleh nggak sih kayak gitu bahasanya atas nama kecintaan terhadap Rasulullah ya, terus kemudian karena ada protokol kesehatan dan bahkan kalau saya sih menganggap bahwa protokol kesehatan menjadi konsensus bersama. Jadi siapapun orangnya tidak terbang pilih ya harus mematuhi aturan dan sebagainya. Nah kira-kira gimana soal antara cinta ekspresi cinta terhadap Nabi tapi dalam posisi yang hari ini begini sehingga kemudian ada pemberlakuan dan akhirnya mengandung akses Kapolda 2 ditetapkan. Gimana gitu? Sekarang kita lihat dulu dari perspektif tadi kecintaan. Ya. Harus dipahami Kang Sanjo. Ya. Bahwa yang namanya baik itu belum tentu benar. Ya. Contoh paling klasik tadi mengaitkan dengan musik tadi. Ya.
kita menyambut kedatangan habaib, melakukan maulid Rasul, itu baik, tapi belum tentu benar. Apa belum tentu benar? Karena apa? Yang namanya kebaikan itu, yang namanya itu harus dilakukan juga dengan cara-cara yang baik. Ketika kita mau menegakkan amar ma'ruf pun dengan cara bil ma'ruf, amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar pun dengan bil ma'ruf. Jangan istilahnya kita melakukan menggunakan sesuatu yang baik, melaksanakan sesuatu yang baik tapi dengan cara yang tidak baik. Malah sampai langsung amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar pun bil ma'ruf. Maulid Rasul adalah bentuk cinta kita. Itu baik, sangat baik karena itu membuktikan cinta kepada Rasul. Tapi kalau dilakukan dengan cara-cara menabrak koridor itu, menabrak aturan, itu yang saya menjadikan itu menjadi tidak benar itu loh. Tapi ya itu loh. Aja mencampurkan antara hukum positif dengan istilahnya dengan semangat untuk kecintaan. Sinarnya menabrak hukum ya itu melanggar hukum. Kecintaan. Tapi yang kita sampaikan bahwa kita melakukan sesuatu itu yang juga dengan cara-cara yang baik. Begitu mas. Jadi ketika itu terjadi sebuah pelanggaran di bandara, kemudian sampai fasilitas itu pada rusak dan sebagainya, terus juga kematian protokol kesehatan, ditambah pula dengan adanya di rumah ada menuju Rasul, di mana di situ mengumpulkan banyak sekali massa yang membuat kerumunan, tidak bisa ada cara tidak memakai masker dan sebagainya, banyak yang tidak memakai masker dan sebagainya. Itu akhirnya membuat sebuah pelanggaran terhadap aturan pandemi atau PSBB yang dilakukan dalam masa pandemi ini. Nah itu menuai sebuah konsekuensi. Apa konsekuensinya tadi? Adalah didendanya panitia pelaksana itu sebanyak 50 juta. Itu baru istilahnya ketentu. Yang kedua, sebagai pemangku kebijakan dalam hal ini Kapolda Jakarta, Kapolda Metro Jaya dan juga Kapolda DKI, bukan Metro Jaya dan Jawa Barat. Karena Bogor kan waktu itu dicopot karena emulasi ya, kena lapas ya. Iya. Nah, aku sih udah nangkep masalah ya. Ketika melakukan sebuah kesalahan sedikit apapun, kalau memang itu kesalahan, konsekuensinya seperti itu. Nah, ini bukti ketegasan dari Presiden Jokowi selaku pemimpin negara. Pemimpin negara. Artinya dalam kacamata Iseng sebagai budayawan, mencintai Kanjeng Nabi itu seharusnya tetap mematuhi protokol kesehatan. Tapi sih ngarane rindu pancen angel sih. Di bahasanya kayak aneh. Kudu ya dibendung ya, kudu sabar lah. Sabar nih sih begini. Semua ketika bicaranya cinta, ya tidak bisa diukur dengan kata-kata, tidak bisa diukur dengan aturan. Cuman ini kan kita hidup di hutan. Tidak hidup di hutan. Kan? Kita itu hidup di tengah masyarakat, yang artinya ketika kita ada nilai-nilai yang harus kita jaga. Ketika melanggar protokol kesehatan, kita juga nantinya akan merugikan orang lain. Fasilitas umum yang kita rusak itu juga milik orang lain. Jalanan yang kita gunakan itu juga milik ada orang lain di dalamnya. Begitu loh. Jadi bukan bermaksud untuk tidak cinta terhadap Kanjeng Nabi karena itu melarang, bukan. Tapi ini dalam situasi yang sebetulnya tidak kita ingini ya, unpredictable lah. Jelas pandemi ini juga kita tidak menginginkan. Dan sebetulnya kayaknya loh, aslinya kecintaan, kangen sebetulnya ya dalam kesendirian juga sebetulnya bisa dilakukan ya, dengan kemudian syair-syair di tengah kesunyian. Pernah orang sampai melantunkan sholawat Nabi dengan salah satu justru saya itu dengan malam. Justru saya itu lebih suka terhadap yang seperti itu.
artinya tidak kita memunculkan sebuah euforia berlebihan di tengah masyarakat, apalagi di sekolah politik. Oh, ini loh saya cinta Rasul, ini loh saya cinta. Tapi itu penting, sebetulnya penting. Meski itu pun penting dalam bentuk syiar. Tapi kalau saya katakan gimana saya lebih menyukai kita itu menyendiri. Kita itu berpikir bertafakkur sendiri, istilahnya menuangkan kecintaan kita lewat lantunan sholawat, lewat istilah melafalkan Fatihah supaya kita bertawasul kepada beliau. Kita menginginkan, kita mengajukan sebuah proposal kepada Nabi Muhammad SAW, minta diakui sebagai umat. Karena apa? Walaupun kita terlahir sebagai umat Islam, apa iya kita ini sudah diakui sebagai umat Rasul? Itu pengharapan meskipun Rasul tetap mengaku sebagai umat gitu loh. Nanti akan kemudian dicari sama aina ummati, aina kisengkek, aina ummati. Moga-moga kita dicari oleh kanjeng Nabi ya. Nah, artinya bahwa ini yang kemudian di dalam media sosial kita yang melarang bukan berarti kemudian kita benci terhadap Habib ya. Ya, Habib kita tetap hormati ya. Iya, sebagai Rasul kita cintai. Tradisi Maulid Nabi yang begitu mewah juga sebetulnya kita apresiasi, tapi di lain waktu yang nggak di tengah pandemi yang begitu. Kembali pada tadi bahwa kita melakukan sebuah perbuatan yang baik harus dilakukan pula dengan cara baik. Itulah. Iya. Aja dicampur melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang buruk. Itu sama saja mencampur yang halal dengan yang haram. Itu bedanya ma'ruf dengan muslim, soleh dengan arafah. Ma'ruf itu sesuatu yang diterima akal budinya gitu. Karena uruf itu akal budi kebudayaan, budi akal itu sebetulnya sesuatu yang betul-betul untuk kemaslahatan bersama. Betul sekali. Kalau di tengah pandemi yang begitu, sebetulnya ma'ruf itu menjadi penting dalam kegiatan yang sifatnya baik dan positif. Harus ada kata kuncinya ma'ruf. Siap. Aja sakit. Ya, kelemahan kita apa? Kita ini hidup dalam tatanan sebuah tatanan. Jadi harus kita memenuhi norma dan nilai-nilai yang ada sebagai bentuk ketaatan kita sebagai warga negara. Oh iya. Cimaning kayak gitu, Cimaning. Apa mana? Yang artis. Artis sing 19 detik apa betul? Betul. Tak kira sing 19 detik. Mesti sampean ke artis ke sampean be Instagram ya. Nunggu lah tili karo tau. Itu gue. Iya. Sing ngomong bahwa ya pokoknya orang pansos apa ya. Nah, salah satu artis yang sampean sering ngikuti story IG-nya lah. Iya, yang mesti ya ke IG-nya Nikita Mirzani. Nah, oke aslinya sampai dukung gini. Dukung gitu. Atwe Lebi, ya Mahir Atwe Lebi. Apa dong? Kayak bicara ngono kan. Aja bicara dukung. Ya. Kita bicara. Ya, Mbak. Bisa kita tuh bicaranya begini. Ya. Kalau tadi dikatakan senyum dari follower, yang memang orang tidak jadi followernya Nikita Mirzani, tidak. Bahkan saya tidak berteman. Topul. Asli, tapi kalau Gisel iya. Gisel tuh paling sampai 19 detik gua. Ya artinya itu kita tidak bicara tentang dukung-mendukung Mas, tapi kita lihat permasalahannya. Yang dilakukan oleh Nikita Mirzani di Instagram, di live-nya itu yang mengatakan bahwa gara-gara kepulangan Habib Rizik jadi macet, jadi susah. Ya, terus Habib Rizik adalah apakah itu mempertanyakan apakah itu keturunan Nabi Nabi? Aneh ya? Iya. Aneh gitu. Harus dites DNA. Cari keturunan DNA. Aduh. Mungkin Nikita Mirzani itu melihatnya begini.
seorang dunia Rasul, seorang apa itu tidak mungkin akan melakukan sebuah perbuatan yang tidak dicintai atau tidak dilakukan oleh Rasulullah itu sendiri gitu loh. Iya, itu kan apa munculnya keraguan itu kan karena itu tadi bahwa ternyata yang dilakukan oleh beliau-beliau itu nyata-nyata banyak sekali yang tidak sesuai dengan akhlaknya dari Kanjeng Nabi, apalagi kok sejak mau pulang itu sudah mengembar-gemborkan tentang revolusi akhlak. Agak-agaknya sampai dia mendukung gimmick. Saya itu mendukungnya begini loh. Mendukung bukan dalam arti mendukung dia itu sebagai artis, tidak, tapi pendapatnya tentang bagaimana dia itu melihat sebuah fenomena itu yang perlu diapresiasi. Keberanian dia itu untuk bicara itu yang perlu diapresiasi, bahwa selama ini banyak sekali yang diam melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi, sampai yang biasa teriak NKRI harga mati, Orsa dan sebagainya itu malah diam melihat kenyataan yang terjadi, melihat kelakuannya Habib Rizik, melihat kelakuannya Ustadz Maher At-Tawalibi dan sebagainya yang seperti itu, dan pada diam. Sementara seorang Nikita Mirzani yang dalam hal ini dalam tanda kutip pengetahuan agamanya mungkin minim kok berani bicara seperti itu. Nah, ada apa dengan kita? Itu loh, justru kita harus bertanya sendiri gitu loh. Dan kan cocoknya begini gitu. Maher itu ngomong soal dia cinta terhadap Habib Rizik, tapi Habib Rizik orang tadi orang menghormati. Orang lagi Mbak. Dan itu yang kemudian menurut saya dia tidak adil dan tidak berimbang. Habib Lutfi, Habib yang kita muliakan, Habib yang kita cintai, terus kemudian dia begitu menghina. Ini kan rakcok menurutnya. Ya. Hari kita jelas perlu dikeplak. Memang kurang ajar. Ini cara ketemunya memang Tegal dia nantek kan. Cuma tek apa dong? Tek yang di Gajah Mentek bersih. Artinya begini, yang dilakukan aktual itu kalau saya melihat dari kacamata saya sendiri, itu kenapa? Dia itu karbitan. Kalau dihitung-hitung tapi itu mau mana? Dari sisi dia itu karbitan, tidak memiliki kemampuan keilmuan tentang agama yang secara istilahnya penuh, secara kualifikasi dia menjadi seperti apa, dia tidak memiliki. Lucunya negeri ini tuh memandang Islam itu hanya sebatas kulit. Wong dari jumure manco, tinggoni karo udeng-udeng, tinggoni karo ustadz, disebut menilai ustadz, padahal ngajine nang Google, ya kan? Ngajine nang Google. Nah, kemarin muncul sebuah uploadan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh umat kepada dia, malah dia menjawab. Cari di Google, bagaimana cara sholat tahajud, goletin nang Google. Ente kentir, ente waras. Padahal dia kan ustadz, kenapa dia harus melemparkan kepada bahu? Iya. Nah, ini sebuah fenomena yang ada di Indonesia, yang nyata-nyata terjadi, bahwa kita itu masih memandang kulit ketika melihat sebuah pemahaman tentang Islam itu sendiri. Hari kedobro-kedobro, gue mau nilai ustaz, afaib dan sebagainya, tidak melihat dapat dari mana dia itu berasal, apa dia punya kemampuan, apa dia itu memahami, apa dia itu memiliki kemampuan dasar sebagai seorang pendai atau dakwah, yang akhirnya apa ngomongnya sepenakan dowo, sepenakan boyo, kayak seperti Gus Nur Sogep. Akhirnya apa muncul kata-kata yang tidak istilahnya apa jenenge pantas diucapkan oleh seorang hamba. Dalam kacamata tasawuf itu apa yang dia omongkan itu zulmah, kegelapan gitu. Apa yang tidak pantas diucapkan itu terucap secara nyata dan diulang-ulang sengaja dikeluarkan. Itu yang kita nggak terima soal itu ambiguitas.
Kalau mau cinta Habib ya semua cinta ini sebetulnya cinta terhadap Habib Rizik. Tapi ada hal-hal tertentu yang kita memang protes terhadap apa yang menjadi sikap beliau. Tapi kecintaan itu melebihi dari apa yang itu ya dia. Iya, gitu. Sementara yang dilakukan mereka itu ketika yang berbicara itu adalah kelompok mereka, pasti dianggap itu benar. Sementara ketika kita kelompok kita yang bicara seperti itu, tetap dianggap salah. Dan pesannya adalah bahwa Habib jangan sekali-kali benturin kami dengan Habib. Karena memang kita dari dulu sudah cinta dengan Habib. Ente turun ketemu Habib, NU sudah lebih dulu memuliakan Habib. Pengajian-pengajian siapa yang mengundang mereka? Siapa yang mengundang para habaib? Siapa yang selalu menggandeng para habaib? Kalau bukan Nahdlatul Ulama, ada berapa ribu pengajian yang diciptakan oleh komunitas Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini loh, warga Nahdlatul Ulama untuk yang menggandeng para habaib, mengundang para habib sebagai pembicara. Iya, artinya bahwa perbedaan para habaib tetap kita cinta terhadap Habib itu sendiri. Tapi ketika bicara masalah politik, masalah pilihan, masalah cara dia itu berdakwah, dan kita nggak bisa dipaksa untuk nggak bisa. Kita punya punya jalan tersendiri, punya itikad sendiri untuk mengikuti mana yang kita ikuti. Kalau itu siap. Dan pastinya ini udah lama kayaknya udah dari mulai apa sih mau pembahasannya apa mau pertama Habib butuh FPI NKRI bersyariah kabupaten ini kan tamu sini bahkan atau LB yang kalau pergi ke Tegal harus ketemu dengan saya juga untuk kita diskusi soal ngerti apa ente. Siap nih. Dan pastinya mari kita selalu kemudian cinta terhadap zuriyah Nabi. Kita nggak pengen antara Habib dengan Habib kemudian dibenturkan. Kita akan cinta terhadap semua Habib keturunan Nabi dan sebagainya. Adapun kalau memang kita nggak bisa mengikuti cara-cara beliau, itu sebagai sebuah pilihan kita. Itu saja dari saya dan salam damai dari kita. Intinya kita Podul ngoci nopo karo. Oke, terima kasih. Salam terakhir apa? 1 menit. Nggak cipok tut kali ini. Karena closing statement. Cipok tut dan apa sih? Biasa. Jadi nganyar gitu. Nyong. Iya. Sampai kita usaha. Gini. Iya. Kita itu tidak tahu amalan siapa yang diterima. Iya. Kita itu tidak pernah punya jaminan amalan kita diterima. Artinya apa? Perbedaan yang ada. Jangan dijadikan sebuah permusuhan. Jangan menjadi sebuah istilahnya kebencian, tapi perbedaan itu menjadikan sebuah rahmat. Karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Sebab kebenaran hakiki itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia seperti saya, itu adalah orang yang paling tidak mungkin masuk surga. Karena manusia itu adalah penuh dengan kotoran. Sumber dari kotoran adalah manusia. Dan hanya suatu rahmat syafaat dari kalian. Sementara surga itu tempatnya orang suci. Hanya pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad lah yang mampu menyelamatkan kita, mengentaskan kita dari neraka menuju surga. Kulo pantes manggen wonten jroning suwarga nanging kula lan kiat nyemplung neraka. Mari bersama ilas itu penjabaran itu luar biasa. Oke, satu lagi bahwa apapun keadaannya, kejadiannya tidak boleh manusia tidak memanusiakan manusia.
entah itu Nikita Mirzani, apapun beliau adalah manusia yang tidak bisa kita sebut sebagai lonte dan sebagainya. Oh, itu tidak boleh. Mengecam keras akan adanya kata-kata kasar yang begitu gitu. Belum tentu kita ini yang masuk surga. Bisa terjadi justru Nikita Mirzani yang akan lebih dulu masuk surga. Kita tidak tahu. Maka janganlah mencela manusia karena seberburuk apapun manusia itu adalah ciptaan Sang Widiwasa, Sang Maha Kuasa. Oke, terima kasih Ki. Dan sekali lagi kita coba dari episode yang ke-3 ini kita bahas lalu mudah-mudahan istiqomah dan kita akan menyuarakan kebenaran perspektif oleh kiai-kiai kita, oleh ulama-ulama kita, khususnya ulama Nahdlatul Ulama. Kita bersama Kisengkek, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang perkataan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanyalah moji dobok karo udut alias cipok dul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena apa kalem? Aduh, ini mati.